Baik pemirsa, masih melanjuti liputan kita. Nah, di sini saya berada di SMP Negeri 3 Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja. Tanjung Raja ya Bu ya. Iya, Tanjung Raja. Jadi saya sekarang sedikit talk show dengan kepala sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Raja, yaitu Ibu Siti Afifatun. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dijelaskan sedikit sih Ibu terkait program-program di sekolahan kita ini di SMP Negeri 3 Tanjung Raja, seperti apa itu Bu, program-program untuk murid didik kita? Program sekolah kita sesuai dengan kurikulum merdeka kita, bahwasanya semua program-program sekolah itu untuk mendukung ketercapaian daripada visi misi daripada SMP 3 Tanjung Raja, terlaksananya sekolah yang bermutu, kemudian berkarakter, kemudian berkearifan lokal, serta berdampingan dengan alam, karena alam kita kan di Tanjung Raja mungkin sudah melihat ya, air itu 24 jam ngalir gitu kan ya, makanya kami punya visi itu. Kemudian yang terakhir yaitu berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mendukung ketercapaian visi itu, maka program-program yang kita laksanakan di sekolah kita, selain program yang reguler yaitu kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yang kedua ada program-program unggulan di setiap hari Jumat. Jumat pertama Jumat Takwa. Jadi Jumat Takwa ini pun bervariasi sesuai dengan event-event yang ada. Kemudian misalnya hari ini misalnya tentang Hari Besar Islam, maka kita tentang Hari Besar Islam. Karena ini baru pertama kali, maka besok itu acaranya istighosah. Jumat pertama istighosah. Kemudian yang kedua, Jumat kedua adalah Jumat sehat. Jadi anak-anak supaya selain pikirannya biar ini ya fresh, jadi maka harus jiwanya juga, badannya juga harus sehat. Maka Jumat sehat. Kemudian di minggu ketiga di hari Jumat bersih. Jadi bebersih semua lingkungan ini supaya anak aman nyaman di sekolah kita. Kemudian yang terakhir ada Jumat Pramuka, di mana anak-anak itu supaya mengenal seperti apa sih dunia pramuka itu. Nah, selain itu kita juga punya program dalam rangka gurunya juga belajar. Jadi belajar di Kombel, komunitas belajar kita mikir. Mikir itu apa itu Bu? Singkatan dari mengkomunikasikan. Setelah bisa mengkomunikasikan antar guru dengan guru, kemudian bisa berinteraksi antara satu guru dengan guru. Kemudian yang pakainya di sini komunikasi komunikasi antar kita. Kemudian I-nya yang ini supaya inovatif. Ya, setelah inovatif, kemudian R-nya di sini bisa merefleksikan supaya benar-benar di kelasnya itu bisa mengimplementasikan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Berarti guru bisa mendekatkan diri kepada muridnya jadi murid itu nyaman, guru itu mengajarnya semakin ini. Nah, Ibu Siti Afifatun selaku kepala sekolah, harapan kedepannya untuk peserta didik kita seperti apa ini? Harapan saya anak-anak itu betah di kelas. Supaya betah di kelas, maka kita menciptakan sekolah ini tadi nyaman di sekolah ya. Makanya kita juga punya Berani itu beriman, B-nya, kemudian E-nya di sini elok, kemudian R-nya di sini rapi. Ya. Kemudian beriman, berani ya. N-nya ini nyaman. Maksudnya nyaman di sekolah, nyaman belajar. Kemudian I-nya ini supaya benar-benar sama, inovatif. Ya. Jadi supaya anak-anak nyaman di kelas, makanya kita memberikan subsidi, bukan subsidi ya, hanya sebagai perangsang ya. Di setiap kelas di awal kayak gini ini kita beri dana ya, antara kisarannya nggak banyak sih, antara 300 sampai 500 untuk pembelian ya semua barang-barang di kelas itu untuk membuat tema sesuai dengan temanya. Tema apa kelas ini? Lah nanti di momen Agustus gini nanti dilombakan. Oh jadi gitu. Jadi tidak hanya pembelajaran reguler, tetapi juga ada perlombaan antar kelas. Antar kelas sesuai dengan tema. Jadi nanti hasil di akhir itu mereka juga ini berdasarkan
apa temanya. Jadi ada yang terbersih, ada kelas itu kelas numerasi, karena lingkungannya itu temanya tema numerasi. Ada tema heroik, ya, karena di situ sama ini kepahlawanan gitu ya. Ada yang tema alam, ada yang tema kemarin itu ada tema religius, karena di situ banyak tema-tema agamis gitu ya. Kemudian ada tema yang inovatif, ada kreatif. Ternyata anak-anak itu yang kayak gini nih, ini kan kreativitas anak-anak ya. Jadi kita semuanya kelas dapat hadiah sebetulnya. Oh gitu, jadi anak itu semangat semua, tapi ada apa ya, terapa gitu ya, terinovatif, jadi bangga gitu, terinovatif. Dan di akhir ini ya, yang tren pemerintah ini kan sekarang P5. Tahu ya? Tahu Mas P5? Apa itu, Bu? Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ ada khusus tiap minggu itu membuat proyek. Bukan buat proyek. Setiap minggu itu ada 10 JP, 10 jam pelajaran harus dialokasikan untuk program P5. Program P5. Ya, program P5 ada 6 dimensi, religius, berkebinekaan global, kemudian kearifan lokal, kemudian kreatif, kemudian ini apa, kewirausahaan, kemudian demokrasi. Ya, ini bukan kreatif, ini gaya hidup berkelanjutan. Yang kemarin untuk tahun lalu kita gaya hidup berkelanjutan, demokrasi dengan kewirausahaan. Kemudian di akhir tahun kita kemarin ada panen karya. Panen karya itu gelar karya, di mana di situ perayaan semua kemampuan anak ditampilkan. Gitu. Karena kita kan program besar kurikuler kita banyak. Anak itu ada sepak bola, ada futsal, kemudian ada atletik, kemudian ada tari, ada pramuka, ada rohis, ada rebana, kemudian ada apa lagi ya? Pramuka tadi sudah ya. Sudah. Satu lagi program ini yang mau dirancang. Program untuk ekobrik. Anak-anak yang dalam rangka memunguti apa ya, barang-barang yang tidak bermanfaat supaya bermanfaat. Gitu ya. Berarti ini P5 ini dari alam ya, Bu ya? Iya, dari alam ya. Jadi. Dari alam dan kemampuan bakat minatnya anak. Bakat minat anak kan dikeluarkan seperti tadi. Tari, nyanyi ya, coba lagi nyanyi ya. Ada tadi apa solo song. Pokoknya nyanyi, kita kan punya band. Nah, ini Pak Joni sebagai pelatihnya. Jadi anak-anak kemampuannya apa digali semuanya, ditampilkan yang namanya panen karya. Panen karya tadi. Berarti melihat karakter si anak ini di mana ya? Iya, minat, karakternya gitu ya. Di mana sih? Maka kita sebagai sekolah kan harus mengakomodir. Dan sehingga benar-benar terimplementasikan, teraktualisasikan. Nah, alhamdulillah saya bilang anak-anak kita di OSN kemarin belum, tapi untuk yang ngikuti nasional sebelumnya, kerjasama antara Kemendikbudristek dengan beberapa asosiasi profesi, kita alhamdulillah menjuarai sampai nasional. Dan itu nggak hanya satu anak, maksud saya banyak anak gitu loh. Ini di bidang matematika ada, di bidang sains ada, di bidang IPS ada, di bidang bahasa Inggris. Nah sekarang ini program kita, satu lagi tambah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, setiap kali kita hari Senin pramuka, setelah doa sebelum ditutup itu kita selalu menampilkan English Speech Contest. Pidato bahasa Inggris. Iya. Semua kelas itu tampil ya gantian. Ya, perwakilan-perwakilan dari kelas. Gitu. Berarti di SMP Negeri 3 Tanjung Raja ini banyak sekali dong potensi-potensi dari peserta didik kita ya. Dari segi tadi Ibu sampaikan O2SN, ada lagi banyak benar program-program yang sudah menghasilkan murid-murid berprestasi ya di sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan ini Bu, dari guru pendidik kita itu apa sih kekurangan dan kelebihan? Ada nggak sih Bu di situ? Alhamdulillah kelebihannya kita banyak guru-guru yang pintar IT gitu ya. Jadi mereka bisa membantu guru-guru yang lain untuk membantu di bidang media pembelajarannya gitu ya, itu kelebihannya. Yang S2 sudah ada 3 orang. Kemudian ya saya sendiri memang sudah S3 kan, jadi bisa membantu teman-teman itu untuk belajar lebih lanjut lagi gitu kan. Jadi
guru-guru itu semangat gitu lah. Semangat, ya. Begitu juga yang senior juga mau gitu loh. gitu ya. Jadi makanya ada tadi program apa namanya belajar bersama. Memikir makanya, tadi iya, ya. mikir itu tadi karena kan memang kurikulum merdeka ini membuat anak belajar sepanjang hayat. Begitu juga kita gurunya kan harus memberi contoh. Guru kan digugu dan ditiru itu. Betul kan tutur gitu, Handayani ya. gitu ya. Nah, kekurangannya mesti sih namanya manusia mesti ada kurang lebihnya ya. Ketika ada satu kendor saja ya biasanya ini ngikut gitu. Ya. Makanya kita harus ngencengin tadi ya. Tarik ulur lah bahasanya gitu. Jadi Ibu Siti Afifatun ini menerapkan tutur Handayani ya. Jadi ya betul. belajar sepanjang hayat. Ya. Di situ dari segi tenaga pendidiknya ataupun muridnya. Ya. Nah, di sini selain itu kita bisa ini lagi ya Bu ya, selain program-program tadi yang saya bilang tadi, ada peserta didik kita atau tenaga guru pengajar kita nih ya, yang lebih dan yang kurang. Maksud saya yang kekurangan dalam arti untuk praktek. Apa sih kendala-kendala kita di sekolahan kita ini? Iya, kendalanya itu beberapa guru saya bilang tadi ada junior, ada senior gitu kan ya. Ketika yang junior ini bagus di bidang IT-nya. Maksud saya gini Ibu, maaf ini ya Bu ya. Jadi maksud saya tenaga bukan dari tenaga ya, bukan tenaga pendidiknya ini, maksudnya untuk mengajarkan ke peserta didik ini ada kendala dalam artian untuk praktek, kekurangan alat lah gitu. Jadi justru itu bilang tadi kan ya, guru-guru yang muda ini kan banyak ya, kepengen menerapkan pembelajaran IT, sementara kita kan hanya punya 3 LCD. Betul. Ya, jadi LCD itu kita taruh satu di ruang komputer, betul, lab komputer, karena kan setiap kali anak belajar itu kepengen menggunakan IT kan masuk lab komputer. Nah, ketika moving itu dari kelas ke kelas ini kan memerlukan waktu. Iya, betul. Nah, alangkah bagusnya kan memang rencana kami tiap tahun itu kita beli LCD, beli printer, beli proyek ya LCD proyektor tadi ya. Kemudian bangkunya juga nyaman gitu. Jadi terus dikunci gitu pikir kita gitu kan ya. Begitu kita ngajar kan langsung cerk gitu kan. Betul. Nah, itu baru 3 kita punya. Makanya kita menggunakan ruang lab IPA itu sebagai ruang multimedia dengan lab komputer. Yang satu bisa kita bawa kalau ada acara. Kalau ada acara misalnya di lab di keterampilan gitu kan ya. Jadi kita bisa bawa. Nah, itu yang kekurangan kita mengenai LCD. Kemudian kita pun belum punya satu ruang kita kurang. Berarti ruang rombel ya, Bu? Murid kita kan ada 13 kelas. Sementara ruang kelas kita hanya 12. Jadi menggunakan ruang keterampilan ya, Bu. Ya, dari tahun 2022 katanya mau dapat bantuan, sampai hari ini belum dapat bantuan. Nah, itu kepada pemerintah. Jadi tolong diprioritaskan untuk SMP Negeri 3 Tanjung Raja, bahwasanya Ibu Siti Afifatun kekurangan ruang rombel ya Bu ya tadi ya. Jadi kepada pemerintah mohon kiranya untuk diprioritaskan di dunia pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 3 Tanjung Raja ini. Soalnya di sini muridnya berantusias untuk belajar, tenaga pendidiknya juga sinergi ya Bu ya, untuk mengajarkan ke peserta. Mengajar dengan ya sesuai dengan kemauan anak sekarang itu kan kalau hanya bicara tanpa ada diperlihatkan ya kan, yang dilihat yang di dunia sekarang kan sudah dunia elektronik semua ya, sementara kita masih kekurangan itu juga. Ruang kelas juga kurang. Berarti Ibu Siti Afifatun sebagai kepala sekolah di sini ya, program-programnya sangat bagus ini Ibu. Jadi untuk sebagai contoh, berupaya terus ya, sebagai contoh untuk di SMP atau di dunia pendidikan yang lain ini Ibu. Ya mohon kiranya ya itu tadi, memang kita dalam segi di dunia pendidikan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kekurangan Ibu tadi yaitu untuk di dunia elektroniknya, yaitu tadi untuk program kedepannya untuk setiap kelas diadakan proyektor tadi ya Bu ya, untuk sistem pembelajaran P5 ataupun regulernya. Nah, di sini juga untuk
ruang rombel kita, ya kan? Masih Ruang kurang rombel satu. kita masih kurang 1 karena di sini ada 13 rombel ya Bu ya. Sedangkan untuk rombel yang sekarang ini baru ada 12. Jadi menggunakan ruang keterampilan. Menggunakan ruang keterampilan. Ya itu kurang lebihnya Ibu. Terima kasih Ibu Cistia Sama-sama. Fitbatun. Jadi semoga kedepannya Ibu tetap sehat, semangat terus, tetap menerapkan Tutur Yandayani. Amin, ya insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih Mas Ya, Alan. siap. Ya itu tadi wawancara saya talkshow hari ini di SMP Negeri 3 Tanjung Raja bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Raja yaitu Ibu Dr. Siti Afifatun MPD beserta saya Mahwan Aprianto di Bhinneka TV.